Pemirsa, Anda masih menyaksikan MNC News Now bersama saya Anggi Pasaribu, dan saat ini kita sudah mendengar pemirsa keterangan pers dari KPK terkait penangkapan Hakim MA di mana kasus dugaan suap penanganan perkara di Mahkamah Agung semakin mencoreng dunia peradilan. Peristiwa ini kian memperlihatkan kondisi lembaga kekuasaan kehakiman benar-benar mengkhawatirkan. Kasus ini juga pemirsa setidaknya menambah panjang daftar hakim yang terjerat korupsi. Dan kini kita akan membahas bersama Prof. Gayus Lumbun, Hakim Agung 2011-2018. Selamat sore, Prof. Selamat sore, Mbak Anggi. Prof, OTT KPK terhadap Hakim Agung dan ini sepertinya sudah yang kesekian kali. Dan yang terkini Sudraja Dimyati dan juga Ghazal Basaleh dengan dugaan suap. Menurut Prof. Gayus sendiri penyebabnya apa, Prof, sebenarnya? Ya, tentu mengenai suap ini kan banyak teori-teori yang menjelaskan penyebabnya. Jadi antaranya kebutuhan, by need, by greed, keserakahan, by chance, adanya kesempatan. Paling tidak 3 hal itulah. Nah, tentu itu manusiawi. Hanya saja kalau bagi saya memang yang lebih berpotensi melakukan itu kesempatan, by chance. Banyak chances yang bisa dimasukin untuk melakukan itu lebih memungkinkan bagi pandangan saya. Nah, ini memang perlu penanganan serius. Penanganannya kalau secara konsep jangka panjang ya banyak sekali ya dengan evaluasi dan sebagainya. Betul. Tapi jangka pendek yang perlu kita atasi adalah bagaimana transparansi harapan publik untuk mendapatkan putusan yang ideal di Mahkamah Agung, putusan yang adil bagi semua pihak. Itu yang lebih penting karena selama ini dalam proses memutus perkara itu tidak transparan. Tiba-tiba muncul putusan sehingga publik menganggap tidak adil walaupun sudah adil. Nah, ini perlu pandangan pimpinan Mahkamah Agung, bahkan Presiden sebenarnya ikut campur dalam hal ini karena ini bukan eksekutif mencampuri yudikatif. Karena lembaganya masih dalam urusan Presiden, mengangkat Hakim Agung pun Presiden. Jadi artinya kelembagaannya masih di tangan Presiden bersama-sama dengan yudikatifnya. Nah, ini kira-kira pandangan saya. Bagaimana putusan yang diharapkan publik itu transparan. Berarti sebetulnya saat ini adalah transparansi untuk memutuskan putusan yang saat ini belum maksimal di kalangan hakim. Tapi sebenarnya, Prof, sebetulnya itu sulit nggak sih mengidentifikasi mana saja hakim yang korup dan mana yang tidak? Ya, tentu tidak bisa dipilah seperti itu kecuali melalui satu sistem. Sistemnya bernama evaluasi. Dengan berbagai analisa nanti apakah hakim lebih baik apa tidak itu Presiden bisa membentuk tim ya, tim evaluasi di semua lembaga peradilan dari tingkat PN sampai dengan Mahkamah Agung, ketua dan wakil ketuanya saja. Di tiap PN itu ada sekian banyak PN kali sekian banyak 300-an, sekian banyak 2 kali 300-an. Di PT ada 35 ketua dan wakil ketua kali 270. DMA ada 10 orang. Ini dievaluasi sehingga mereka bisa memimpin anggota-anggotanya menjadi motivasi yang baik. Kalau sampai ada pelanggaran, sudah ada maklumat nomor 1 tahun 2017. Pasal 4 itu mengatakan tindakannya dengan sanksi berjenjang. Ini belum dilakukan sampai hari ini. Hari kalau ada 2 hakim agung yang diperiksa, maka pimpinannya juga diperiksa. Ini bunyi maklumat nomor 1 tahun 2017. Kalau misalnya tadi kita membahas soal evaluasi dan juga adanya putusan yang tidak transparan. Kalau dari Prof. Gayus sendiri sebetulnya bukankah seharusnya bisa terlihat ya, Prof, dari putusan yang keluar yang dinilai sudah menciderai keadilan sebetulnya? Bukan sebenarnya sudah bisa terlihat, Prof? Bisa terlihat kalau ahli hukum bisa membaca itu. Bahkan publik umum pun kadang-kadang merasakan ini putusan tidak adil. Banyak sekali. Nah, tadi sangat transparan karena walaupun Mahkamah Agung tidak cukup menampung publik begitu besar, begitu banyak perkara di sana. Saya sering mengusulkan ketika saya masih menjabat sebagai Hakim Agung pun harus ada rekaman persidangan, direkam. Sehingga kalau ada peristiwa yang ditakut masyarakat, dibuka itu. Siapa yang disenting, siapa yang concurring, itu kelihatan di sana. Punya kepentingan apa tidak, itu akan ada pada sidang-sidang Hakim Agung. Sehingga proses persidangan itu bisa dikawal secara transparan oleh semua pihak ya, Prof ya. Kalau Prof Gayus melihat sendiri untuk pengawasan di Badan Pengawas sendiri seperti apa, Prof? Kalau kejahatan sudah demikian ada kesempatan by chance ya, maka pengawasan pembinaan itu sudah tidak ada artinya. Orang ada kesempatan yang bagus dan dalam kekuasaannya bagaimana bisa diawasi oleh Bawas maupun oleh Tua Dawas
apalagi tuh ada BIN pembinaan, udah lewat Iya. semua itu. Hmm. Kalau ada kesempatan, jadi saya katakan tadi 3 unsur potensi orang melakukan tipikor itu adalah by need, by chance, sama greedy, serakah. Ya, by need, by chance, dan greedy. Kalau misalnya kita mau tarik mundur, ada yang perlu diperbaiki nggak, dalam proses seleksi yang berguna untuk mengedepankan integritas calon hakim ke depan? Saya harus mengatakan seleksi itu ada di KY untuk pengetahuan hukum dan lain sebagainya. Pengetahuan umumnya ada di KY untuk menseleksi. Kemudian DPR juga melakukan fit and proper test, kelayakan, uji kelayakan. Itu tidak ada masalah buat pandangan saya. Siapapun juga akan berbuat jelek kalau di tempat yang kotor. Mengisi air di ember yang sudah ada air kotornya, tetap dia yang bersih akan menjadi kotor. Ya. Jadi dipilih seperti apapun seperti itu. Nah, coba kita evaluasi ember yang dikosongkan, kita evaluasi, kita akan punya gambar peradilan yang baru di Indonesia. Karena semua pimpinannya, ketua dan wakil, dievaluasi. Tidak sulit dan tidak mahal. Kalau misalnya tadi kita bicara soal hakim, selain itu juga Prof ada catatan yang lain nih Prof, dari ICW ini terkait dengan kinerja dari MA sendiri. Kita katakanlah contohnya pengenaan hukuman yang ringan terhadap pelaku korupsi yang berulang di tahun 2021 ini rata-rata vonis pengadilan hanya 3 tahun 5 bulan. Sebetulnya bukankah ini juga jadi barometer ya Prof, bahwa penegakan hukum di Indonesia cukup lemah? Tadi saya katakan ICW lihat di panggung luar. Dia hanya melihat hasilnya. Betul, pendapat ICW terlalu ringan, di total jam 4 tahunan kalau dari semua jumlah yang menurut ICW. Tetapi kan saya katakan tadi, itu bisa terbaca ketika persidangannya transparan. Iya. Disaksikan oleh banyak orang. Itu utamanya. Jadi itu panggung yang sebenarnya di situ. Baru kita lihat hasilnya. Yang ICW katakan terlalu ringan. Kenapa? Mari kita lihat apa yang ada pada musyawarah hakim dalam pemeriksaan sebuah perkara. Bukannya kalau soal transparansi ini sebetulnya seharusnya sudah bisa dipertimbangkan dari jauh-jauh hari. Tapi kalau tadi kita dengarkan transparansi ini menjadi salah satu hal yang Prof Gayus terus tekankan. Apa yang membuat sulitnya untuk menunjukkan transparansi di dalam persidangan kepada publik, Prof? Yang sejauh ini kalau Prof lihat. Kalau Ketua Mahkamah Agung tidak berani mengambil langkah itu, mungkin ada ketidaknyamanan, maka Presiden berhak untuk mengatur, karena ini kelembagaan. Mengaturnya bukan perkaranya, mengatur teknisnya. Proses dari lembaga yang bernama Mahkamah Agung, walaupun dia lembaganya yudikatif, eksekutif bukan tidak boleh campur sama sekali. Trias politika kita bukan seperti itu. Trias politika kita mengatur kekuasaan negara itu distribution of power, ya, tidak pemisahan perkara kekuasaan. Itu harus disadari. Kalau misalnya nantinya memang ada intervensi untuk adanya transparansi dalam proses persidangan, kalau menurut Prof Gayus ini cukup cepat atau memang nantinya butuh waktu lagi untuk dalam penerapannya atau dalam realisasinya? Dari persidangan, kalau transparan, kita ikuti mulai rekaman, kita bisa tahu sampai dia putusannya seperti apa. Itu kan tidak lama. Di Mahkamah Agung itu kan hanya penerapan hukum sebenarnya. Tapi menjadi kuasa betul ketika putusannya oleh Mahkamah Agung, tidak ada lembaga lain lagi di atasnya. Kalau PK itu hanya 3% saja menurut penelitian yang berubah dari yang asal. Berarti sulit sekali untuk merubah putusan itu kalau sudah diputus oleh MA di tingkat-tingkat kasasi maupun PK. Jadi mesti ada keberanian untuk menata ulang. Disebutkan bahwa harus transparan, bentuknya tidak hadirnya publik, tapi direkam. Semua pihak bisa melihat itu. Apakah ada pembahasan seperti apa di awal pertemuan Hakim Agung, sampai dengan musyawarah, sampai dengan memeriksa materi perkara, sampai ada dissenting atau concurring opinion yang berbeda, itu kita lihat di sana apa perbedaannya. Baik, yang terakhir Prof, tekanan dari para pihak yang bersengketa ini baik di tingkat pengadilan negeri hingga MA ini kan pasti beragam ya Prof. Apakah ada beberapa tekanan kepada Hakim Agung yang pada akhirnya menyeret mereka kepada masalah yang baru dalam hal ini menerima suap misalnya? Tadi tekanan saya kaitkan dengan peluang, by chances yang timbul sehingga memungkinkan. Pernah setiap kamar, semua kantor Hakim Agung ditulis tidak menerima tamu. Tapi juga tidak bermanfaat banyak. Pertemuan bisa di mana-mana. Nah, tentu dalam hal ini pengawasan KY yang diperlukan. KY harus bisa menyadap misalnya, itu salah satunya kalau pengawasan. Tapi saya mengatakan pengawasan maupun pembinaan itu tidak menghalangi kesempatan. Ini konsep yang saya pikirkan.
tidak menghalangi, kalau ada kesempatan jalan terus. Nah ini yang perlu dengan keterbukaan dalam proses memutus perkara. Baik, mudah-mudahan saja Prof dengan adanya OTT yang berlangsung hingga hari ini bisa menjadi tamparan begitu dan bisa Iya, terjadi ini perbaikan bisa juga. menjadi deteran efek jera. Ini Betul, tepat sekali, betul, termasuk diantaranya. betul. Supaya kembali lagi masyarakat bisa kembali percaya dengan Percaya, ya. penegak hukum di Indonesia. Terima kasih Prof Gayus Lumbun selaku Sama-sama Hakim Mbak Agung Anggi. 2011-2018. Selamat sore Prof. Ya, selamat sore. Ya pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda, tetap bersama kami di MNC News Now.